Coba kalian pikir, krisis finansial yang sering banget kejadian itu murni kecelakaan acak atau cuma sekedar kepanikan massal doang? Enggak, berdasarkan data yang kita bedah kali ini, pasar yang hancur itu bukan error, tapi fitur utama yang emang sengaja direkayasa. Ini adalah skenario transfer kekayaan terbesar yang sistematis banget. Coba lihat angka ini, 38,5%. Gila banget kan? Bank Sentral Amerika alias The Fed ternyata nyetak hampir 40% dari seluruh dolar AS yang ada dalam sejarah. Dan tebak, itu dilakukan cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun. Manuver ini secara nggak sadar ngejebak kita semua dalam matriks inflasi yang pelan-pelan nyekik daya beli kalian. Oke, kita masuk ke poin pertama, kebohongan finansial dan siklus boom and bust. Jadi gini, pasar yang tiba-tiba meledak, terus hancur lebur itu sebenarnya bukan kegagalan sistem, tapi emang fitur bawaan dari perbankan global. Sejarah udah ngebuktiin kalau pola ini selalu berulang. Tahun 1837 hancur karena spekulasi kapas, terus 1873 gara-gara utang kereta api, lanjut 1929 yang memicu depresi besar karena pinjaman margin. Sampai ledakan valuasi.com di tahun 2000. Polanya selalu sama persis, dimulai dari kredit murah dan diakhiri dengan pembantaian brutal kekayaan investor retail. Terus gimana sih cara kerja mesin penghancur ini? Bank sentral itu pakai 4 langkah presisi. Pertama, mereka tekan suku bunga jadi super rendah. Kedua, mereka biarin tuh gelembung utang spekulatif makin membesar. Nah, ketiga, pas sudah jenuh, tiba-tiba mereka naikin suku bunga secara agresif. Terakhir, dan ini yang paling ngeri, terjadi likuidasi paksa kekayaan retail yang udah terlanjur kejebak sama utang berbunga tinggi. Ada satu kutipan dari riset yang lagi kita bedah ini yang benar-benar menohok. Mekanisme tadi itu ibarat, dan saya kutip ya, seperti tuan tanah yang membakar lumbung panen petani, memaksa kaum pekerja kembali memulai siklus utang absolut kepada sistem kredit perbankan. Terdengar brutal banget kan? Tapi sayangnya, ini dia realitas redistribusi kekayaan global yang sebenarnya. Lanjut ke poin 2, mesin inflasi fiat dan ekspansi suplai M2. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala ada di sini. Dunia kita ini didikte sama hierarki moneter absolut, dari Bank for International Settlements turun ke The Fed. Mereka lah yang ngatur kemana duit ngalir. Bayangin aja, dari tahun 1995 sampai 2025, kelompok elit 1% teratas berhasil nyedot hampir 37% total pertumbuhan kekayaan dunia. Sementara 50% populasi terbawah, cuma kebagian sekitar 1% doang. Para elit ini pintar, mereka manfaatin krisis buat ngeborong kekayaan pakai harga diskon. Sekarang poin ketiga, gimana ancaman ini masuk ke Indonesia lewat transmisi krisis makro? Matris kekayaan yang kita bahas tadi itu jelas merambat ke pasar negara berkembang. Buat kalian, para investor di Indonesia, kita harus siap-siap. Ada ancaman triple di depan mata. Pertama, ledakan defisit APBN dari subsidi harga minyak karena konflik di Timur Tengah. Kedua, inflasi pangan yang tajam akibat krisis pasokan pupuk. Dan ketiga, nilai tukar rupiah yang terancam ambruk gara-gara modal asing pada kabur. Efek domino ini bakal langsung menghantam dompet para investor muda. Buat ngasih gambaran, daya tahan fiskal Indonesia itu ternyata sangat sensitif sama harga minyak global. Kalau harga minyak nyentuh skenario terburuk, katakanlah di $115 per barel, pemerintah bisa aja terpaksa nembus batas legal defisit 3%, bahkan bisa sampai 4,05%. Kalau skenario ini beneran kejadian, negara bakal kehabisan ruang napas dan ekonomi real kita langsung tersedak. Terus apa solusinya? Untuk ngelindungin rupiah, pemerintah akhirnya ngambil langkah radikal. Eksportir komoditas raksasa sekarang diwajibkan buat ngunci 100% devisa hasil ekspor mereka di bank lokal selama 12 bulan penuh. Manuver ini emang bisa jadi tameng buat rupiah, tapi di sisi lain, ini nyiptain krisis likuiditas dadakan yang luar biasa berat buat operasional emiten komoditas kita. Masuk ke poin 4, jebakan di bursa efek dan transformasi regulasi IDX. Nggak cuma makroekonomi yang berdarah, struktur mikropasar saham lokal kita juga nyimpen jebakan tersendiri. Kalian harus waspada sama aturan High Shareholding Concentration atau HSC. Intinya, Bursa Efek Indonesia bakal nendang saham-saham yang kepemilikannya terpusat lebih dari 95% dari indeks bergengsi KLQ 45. Akibatnya apa? Bakal ada aksi jual paksa gede-gedean dari institusi buat saham-saham raksasa, macam Brand dan DSSA. Kalau nggak hati-hati, investor retail gampang banget jadi korban gilingan likuiditas ini. Eits, belum kelar. Ada juga aturan soal mandat porsi saham publik atau free float yang minimal harus 15%. Ini berarti banyak perusahaan terpaksa harus ngelepas sahamnya ke pasar. Dampaknya, pasar bakal kebanjiran suplai saham baru senilai kurang lebih 11 miliar dolar AS sampai tahun 2029 nanti. Nah, banjir suplai ini bakal nyedot habis sisa likuiditas institusi.
Dan jelas, ini jadi jebakan maut buat retail yang cuma asal nampung tanpa mikir panjang. Lanjut ke poin kelima, strategi monopoli atau category of one. Di tengah semua sistem yang manipulatif ini, poin krusialnya adalah kita butuh tameng yang super kokoh. Kalau kita ngambil ilmu dari filosofi investasinya Peter Thiel, kuncinya cuma satu, berhenti ikut-ikutan tren. Mengekor hype media, alias FOMO, itu cuma bikin kalian jadi tumbal exit liquidity buat para bandar besar. Taktik uang pintar yang sebenarnya adalah masuk ke kategori of one. Artinya, beli aset atau perusahaan monopoli yang punya parit ekonomi absolut dan praktis gak tersentuh kompetisi. Menariknya, riset yang kita bahas ini ngasih contoh konkret buat pasar lokal. Pertama ada BBCA. Ini dianggap sebagai safe haven yang punya monopoli dana murah, tempat biasanya uang-uang pintar pada sembunyi. Contoh kedua, ITMG. Di saat krisis energi, perusahaan batubara yang super efisien dan rutin bagi dividen gede ini otomatis jadi semacam asuransi alami buat nahan gejolak makro dan inflasi. Poin ke-6, proteksi non-fiat dan dekorelasi kekayaan. Dan ini membawa kita ke strategi yang paling radikal, sekaligus yang paling penting. Kalau masalah utamanya ada di sistem uang kertas yang terus-terusan dicetak tanpa batas, solusi pamungkasnya adalah memutus total hubungan kekayaan kalian dari sistem fiat bank sentral. Memegang aset keras yang terdesentralisasi, contohnya kayak Bitcoin dan kripto, itu adalah tameng absolut. Ini benar-benar satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal dari sistem yang emang udah didesain buat ngerampok daya beli kalian. Jadi begini, siklus krisis 2026 itu bukan ramalan asal-asalan, tapi hitungan matematis dari mesin likuiditas berdasarkan data yang valid. Matriks finansial ini lagi meriset ulang kekayaan dunia detik ini juga. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian rela cuma diam dan jadi exit liquidity buat para elit, atau kalian mau mulai ngebangun tameng kalian sendiri dari sekarang? Coba, saya pengen tahu, debatkan strategi portofolio kalian di kolom komentar ya.